Pemirsa, memasuki kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyampaikan substansi kemerdekaan yakni kedaulatan, sehingga hakikat dari kemerdekaan itu kedaulatan wilayah, politik, hukum, dan budaya, dan beragam atau segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan berhubungan dengan substansi kemerdekaan. Terima kasih, Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Allah karena sebagai bangsa Indonesia pada tahun ini merayakan kemerdekaan yang ke-77. Dalam realitasnya, menurut Abdul Mukti, substansi dari kemerdekaan itu adalah kedaulatan karena ada sebagian negara yang terbebas dari penjajahan, tetapi mereka tidak berdaulat sehingga hakikat dari kemerdekaan itu adalah kedaulatan yang paling tidak ada kedaulatan wilayah, politik, hukum, budaya, dan beragam atau segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan yang berhubungan dengan substansi kemerdekaan itu sendiri. Abdul Mukti menambahkan bahwa kejayaan suatu bangsa sesungguhnya ditentukan oleh kedaulatan akhlak. Menurutnya, politik tidak akan membawa suatu bangsa menuju kejayaan kalau moralitas politiknya tidak dijalankan. Begitu juga dengan hukum. Tidak akan tegak dan menjamin rasa aman dan sikap adil jika akhlak tidak hadir di dalam proses menegakkan hukum. Demikian dengan sektor ekonomi, sosial, dan sebagainya. Sering kita pahami bahwa kemerdekaan itu adalah suatu momentum di mana bangsa mendeklarasikan kemerdekaannya yang sering ditandai dengan peristiwa yang menunjukkan bahwa negara itu terbebas dari penjajahan atau bisa kita sebut sebagai free from colonialism. Dalam realitasnya kemudian, substansi dari kemerdekaan itu adalah kedaulatan. Karena ada juga negara yang terbebas dari penjajahan tapi mereka tidak berdaulat. Sehingga hakikat dari kemerdekaan itu adalah sovereignty atau kedaulatan yang paling tidak ada kedaulatan wilayah, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan budaya, dan beragam atau segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan sebagai substansi dari kemerdekaan itu sendiri. Tetapi di atas semua itu kita melihat bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan sesungguhnya adalah perjuangan moral atau perjuangan di mana suatu bangsa melawan penjajahan sebagai satu praktek atau sebagai satu sistem yang bertentangan dengan moralitas atau bertentangan dengan akhlak. Karena itu kita ketika membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, hal ini yang pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dua kata kunci, pri kemanusiaan dan pri keadilan itu sebenarnya sebuah pernyataan moral dan sebuah perjuangan di mana kemerdekaan itu harus diraih karena penjajahan itu tidak sesuai dengan moralitas utama. Bahkan penjajahan itu juga satu bentuk di mana manusia telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tetapi di atas semua itu tentu saja ketika sebuah bangsa memiliki sovereignty atau self-determination dalam mengelola sistem pemerintahan, mengelola sistem politik, kejayaan suatu bangsa sesungguhnya ditentukan oleh kedaulatan akhlak dalam bangsa itu. Politik tidak akan membawa bangsa kepada kejayaan kalau moralitas politik itu tidak dituntun oleh kekuatan akhlak mulia atau akhlakul karimah di dalam berpolitik. Hukum tidak akan tegak dan tidak bisa menjamin keadilan bagi seluruh warga negara ketika akhlak tidak tegak dalam penegakan hukum itu. Ekonomi tidak akan membawa bangsa kepada kesejahteraan material atau kesejahteraan secara ya ketercukupan atau ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok suatu bangsa
kalau akhlak itu tidak ditegakkan. Ketidakadilan politik itu bisa kita saksikan dalam realitas kehidupan di dalam banyak kehidupan bangsa-bangsa, termasuk mungkin apa yang kita saksikan setelah Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang ke-77. Ketidakadilan hukum masih menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini, termasuk juga adalah keadilan ekonomi atau distribusi keadilan yang lebih merata. Buya Syafi'i Ma'arif dalam berbagai kesempatan beliau menyatakan sila Pancasila yang paling sial itu adalah sila kelima, yaitu sila keadilan sosial, di mana kita memang belum melihat bagaimana keadilan ekonomi itu menjadi sebuah kenyataan di negeri ini dan juga di berbagai belahan dunia yang lainnya. Itu semua terjadi karena persoalan akhlak. Sehingga persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kebangsaan kita sekarang ini bukanlah semata-mata persoalan yang berkaitan dengan knowledge illiteracy, di mana seorang tidak mampu membaca dan menulis, tapi yang sangat kita rasakan sekarang adalah moral illiteracy atau tuna moral. Dan ini yang menjadi tantangan kita bersama-sama. Oleh karena itu maka segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, dan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadi negara yang merdeka itu akan membawa bangsa ini kepada kemajuan. Kalau akhlak itu berdaulat di negeri ini, kalau akhlak itu akan menjadi bagian dari realitas kehidupan kebangsaan yang menjadikan kita menjadi bangsa dan negara yang berkemajuan dan berkeadaban. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim TVMU memberitakan. Terima kasih kepada Ayahanda Sekretaris Umum Profesor Dr. Abdul Mukti